Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, sinergi pendidikan dalam anak itu cerdas dan mulia, ya. Sekarang kita sinergi kan kita sudah tahu ya, kerjasama, ya. Nah, sekarang anak cerdas dan mulia itu goalnya apa sebetulnya, ya? Ya, arti kata cerdas dan mulia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kita perlu tahu juga. Baik, kita jelas nih arahnya mau kemana nih, ya. Baik, cerdas. Cerdas ini apa sih? Kalau dalam KBBI itu artinya sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir dan mengerti dan tajam pikirannya, juga sempurna pertumbuhan tubuhnya, ya, nah, tangkas, cepat dan tanggap. Ya. Berarti kan kalau dalam istilahnya sempurna perkembangan, maka ya di dalam perkembangan baik akal budi, kemudian pertumbuhan, tentu ini ya tidak didapati dengan cepat yang namanya perkembangan. Ya, nah, fase SMP ini fase yang paling unik, paling heboh gitu ya. Makanya saya suka rasa memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu guru SMP ya yang luar biasa. Menjadi Bapak Ibu guru atau ya mendidik anak-anak SMP ini perlu keterampilan khusus. Makanya kalau ada guru SMP terus kemudian orang tua nggak ngerti perannya guru SMP, waduh, sayang sekali. Karena sekali lagi, jadi sempurna perkembangan. Artinya kalau nanti pas SMP anak-anak kita lagi sempurna perkembangannya, ya apa kan berarti. Nanti kan ada SMA, terus saja. Ya, nah jadi ini pahami ya. Jadi kita bertahap ya dalam menyempurnakan perkembangan akal budi ke perkembangan tubuh. Baik, iya, mulia ini apa? Mulia ini bisa di KBBI tinggi tentang kedudukan, pangkat, martabat atau tertinggi atau terhormat. Ya, luhur budi dan sebagainya atau baik budi, ya, juga bermutu tinggi atau berharga. Artinya anak-anak ini kan goalnya itu tadi kan cerdas dan mulia. Artinya bukan hanya pangkat di dalam status sosial, tetapi memang dia punya akhlak, dia punya budi, ya, budi bahasa, budi perilaku atau budi pekerti, ya itu luhur, ya, dan berharga. Ya, jadi ini harus kita tahu dulu goalnya karena ini judul amanah panitia ya. Jadi kita harus tahu judulnya. Apa goalnya? Oh, cerdas dan mulia kurang lebih seperti ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Baik, untuk menuju ke sana, ya, saya mohon izin, pendekatan ilmunya banyak sekali. Ya. Tadi Mbak Aura juga itu punya disiplin ilmu yang luar biasa untuk kita bisa ya mengarah kecerdasan mulia. Nah, namun pagi hari ini saya mohon izin untuk pendekatannya adalah pendekatan neuroscience atau ilmu tentang otak. Ya, ya. Baik, 1, 2 otak. Ya, ya. Oke. Sekali lagi siapapun yang pernah belajar biologi ataupun tidak belajar biologi, tetapi harus tahu bahwa di kepala kita, di dalam kepala kita ini ada otak. Allah menciptakan otak. Ada otak besar, ada otak kecil. Ya, saya berulang kali modul saya selalu basicnya adalah otak. Ya, selain karena memang saya belajar di dunia ini, tetapi sekali lagi bahwa otak ini adalah sebuah organ tubuh yang Allah ciptakan, di mana di dalamnya banyak program. Ya, apa sih di dalamnya sesungguhnya? Ya, sesungguhnya ada ini namanya neuron. Ya, secara anatomi gambarnya seperti ini. Ya, nah, neuron ini jumlahnya banyak sekali. Jumlahnya banyak. Ada yang mengatakan 100 miliar, ada yang mengatakan 90 miliar, ada yang mengatakan 85 miliar. Tapi itu banyak. Ya, banyak sekali. Nah, satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya, artinya mungkin saya kemudian ayah bunda, ya ini aja udah beda nih. Saya lahir tahun 68, mungkin ada juga ayah bunda yang lahir tahun 60-an, 70-an yang disebut Bapak Ibu guru juga mungkin ya. Kita juga punya 100 miliar, tapi anak-anak kita yang generasi Z, ya ini yang di SMP kan masuk Z ya, yang lahir tahun 1996 sampai 2010, itu juga dia punya 100 miliar. Tapi 100 miliar mereka lebih canggih dibanding kita. Dan itu
ya dinyatakan oleh ilmuwan, dan juga ternyata Rasulullah SAW ya senantiasa mengingatkan kita untuk didiklah anakmu sesuai zamannya, karena memang otaknya didesain oleh Allah ya, semakin generasi ini semakin canggih ya. Untuk itu kita stop ya, ini pertama ya yang harus saya ingatkan, kita stop untuk menghina generasi baru ya. Kita bilangin generasi mecin lah, generasi galowers lah, generasi yang ya lemah lah. Aduh, jangan deh, stop kita ngomong kayak gitu ya. Karena kata anak-anak, kita mana tahu mau lahir tahun sekian. Ya, karena katanya anak-anak tuh kesel banget sama orang tuanya, kesel banget sama bapak ibu gurunya. Kenapa? Karena dibilang generasi lemah, generasi yang tidak bersosialisasi, generasi mecin. Waduh, makanya stop untuk bicara seperti itu kalau mau membuat anak kita ya cerdas dan mulia. Ya. Nah, baik, kemudian neuron ini kan kayak satu komputer ya. Dan kalau kita mengumpamakan ya, misalnya ini laptop lah ya, atau komputer lah ya, atau laptop lah ya, di samping-samping laptop itu kan ada tempat yang untuk bisa mengkoneksikan kabel-kabel. Nah, neuron itu ya, ini bukan cuma 5 potensi untuk kabel-kabel, bisa 20.000 ini. Kalau laptop cuma berapa ya? Cuma 5, ya mungkin kalau nanti ada sambungan-sambungan, tapi nggak mungkin 20.000. Kemudian neuron itu ada kabel di sini yang nanti ini bisa berkoneksi dengan neuron yang lain. Dan di sini akan terjadi prosesnya dan listrik. Makanya supaya nggak flat, itu di neuron ini kabel-kabelnya ini dilapisi oleh kolesterol atau disebutnya mielin. Ya. Apa yang terjadi sih Bu Aisyah di dalam otak? Dia akan terjadi sambungan-sambungan. Bila seorang manusia mendengarkan sebuah informasi, dia tersambung. Kalau informasinya baru, berarti ada sambungan baru. Kalau informasinya berulang, berarti sambungannya berulang. Kenapa harus berulang? Agar tambah paham. Itulah dalam pendidikan ada gaya atau metode yang disebut repetisi, diulang-ulang. Setelah Bapak Ibu guru apabila sudah menjelaskan, ya kemudian nanti beberapa minggu kemudian ya, dibuat ulangan supaya anak membacanya lagi. Anak yang baca 1 kali dibanding anak baca 2 kali itu berbeda. Mungkin kalau membaca 1 kali baru tahu, baca 2 kali paham, baca 3 kali sadar, gitu. Begitu juga kalau kita ikut seminar. Kalau kita baru pertama kali seminar atau taklim, pertama kali mendapat informasinya, itu baru tersambung neuronnya. Tapi kalau berkali-kali, ya, nah itu jadi paham. Berkali-kali baru sadar, oh kayak gitu maksudnya. Nah, ya, itulah juga di dalam kita menghafal Quran ada murojaah. Ya, kita mengulang. Karena dengan mengulang itu akan terjadi penebalan neuron-neuron yang ada di otak kita, masya Allah. Ya, baik. Nah, kemudian ya ini yang terjadi. Lewat mana sih Bu Aisyah mendapat informasinya? Lewat mata, lewat telinga, lewat ucapan dalam ya kalau ada anak, kalau misalnya gurunya menjelaskan anak membaca ulang ya atau mau ngomong dibicarakan ulang, itu dari mulut. Ya, dari penghidupan juga bisa menangkap informasi, dari gerakan, dari tangan, dari kaki, itu mendapatkan informasi lewat persarafan yang nanti dibawa ke otak dan terjadi sambungan-sambungan seperti ini, insya Allah. Dan luar biasanya sambungan itu cepat sekali. Ya. Nanti dari otak akan jalan ini kabel-kabel sarafnya lewat tulang belakang. Ya, ini puluhan kabel ini lewat tulang belakang. Nah, orang bisa tulang ya. Nanti dari tulang belakang ini jalan ke seluruh tubuh, wajah, leher, tangan, badan. Ya, kabel-kabel saraf ini disebutnya nervous system, sistem persarafan. Ada sistem saraf pusat dan ini yang jalan di tulang belakang. Tulang itu saraf pusat. Nanti ada yang keluar dari tulang belakang ini ke seluruh tubuh. Ini namanya sistem saraf tepi. Ya. Ya. Baik, nah, sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Maka apabila seseorang mengucapkan sesuatu, dia jalan. Makanya mengapa kita setiap melaksanakan atau mengerjakan sesuatu diminta untuk basmalah kan? Bismillahirrahmanirrahim, kayak jalan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau mau menjadi ibu atau ayah, umi, abi, guru yang bijaksana, itu harus disebut. Ini namanya niat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ibu yang bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinmu ya Allah, saya ayah yang bijaksana.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinmu ya Allah, saya guru yang bijaksana. Ini harus disebut ini. Supaya apa? Supaya otak, badan dapat informasi. Ya, dapat informasi tentang guru yang bijaksana. Ya, jadi seperti itu. 1, 2, suara saya terdengar? Baik. Ya. Jadi, ya, apa yang kita ucapkan ini jalan ibadah. Dengar Ibu. Nah, ini jalan. Ya. Apa yang kita ucapkan ini jalan ibadah. Jadi apa yang kita ucapkan jalan di badan, maka badan ini akan membuat sebuah ya action, akan membuat sebuah amal, akan membuat sebuah perilaku, ya, akan membuat sebuah akhlak. Jadi innama amalu bin itu betul sekali. Jadi kalau kita mau bijaksana atau guru bijaksana itu harus diucapkan, baik dilafazkan secara zahir maupun sir gitu. Ya. Untuk itu sholat subuh itu adalah satu momen ya di mana kita suatu sholat ya, setiap bacaan sholat itu jalan di badan dan diminta 5 waktu ya melafazkan doa-doa dalam bacaan sholat itu. Dan tentunya kita perlu tambahkan ya Allah saya ibu yang bijaksana ya. Dalam bahasa Indonesia jalan boleh saja jalan. Sehingga apa? Sehingga badan ini siap dulu menjadi apa yang kita lafazkan ya. Nah kemudian ya di dalam otak itu ada kelenjar yang namanya kelenjar pituitari. Di sini ada hormon cinta dan bahagia ya. Jadi ada hormon cinta dan bahagia di kelenjar pituitari ini ya, bisa distimulasi dengan banyak hal ya. Salah satunya adalah ucapan-ucapan. Ya Allah, saya bahagia jadi ibunya Lanang misalnya ya. Lanang itu nama anak pertama saya. Saya punya anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki namanya Lanang, Prio, Kakung, Jaler, dan yang perempuan namanya Ragil. Ya. Nah, jadi kalau ya Allah saya bahagia jadi ibunya Lanang, Prio, Kakung, Jaler, Ragil. Nah, kalimat saya bahagia ya Allah itu akan ya, menstimulasi hormon di kelenjar pituitari. Jadi akan keluar nanti lewat pembuluh darah. Hanya pada saat ini, ya Allah, ya kan ini sistem saraf kayak kabel listrik ya, saya ulang lagi ya. Nah, kemudian itu tadi, ya Allah, saya ya atau ibu, saya ayah atau guru yang membahagiakan bagi anakku. Gitu. Ya, sebutlah anaknya satu-satu kalau perlu ini. Ya. Nah, kalau sistem saraf, dia jalan juga ke otak. Nah, pada saat jalan ke otak karena kita ingin bahagia, maka kelenjar pituitari yang di otak ini mengeluarkan hormon bahagia, masuk dalam pembuluh darah, masuk ke jantung, jantung memompa lagi ke seluruh tubuh. Makanya badan kita mengerjakan sesuatu penuh bahagia. Kenapa? Karena kita sudah setting. Wah, Isa ternyata gampang banget ya. Iya, memang gampang. Cuman kita sering lupa. Makanya dalam setiap seminar saya mengingatkan tentang innamal a'malu binniyat ini. Ya, niatin dong kalau mau jadi ibu yang bijaksana. Ayo niatin kalau mau jadi ayah yang bijaksana. Ayo kita berniat kalau menjadi guru yang bijaksana. Ya, makanya dalam Islam dalam semua ibadah ya rukunnya adalah ada yang di awal-awal itu niat. Ya, karena itu harus diomongin, dilafazkan, baik secara zahir maupun sir. Sir itu artinya dalam hati gitu ya. Ketika hormon bahagia ini keluar masuk pembuluh darah dan masuk ke dalam jantung, disinilah ya di dada kita ini terasa itu bahagianya. Deg-degannya itu asik, bukan deg-degan ketakutan. Ya. Nah, makanya para ahli saat ini atau ulama yang belajar dan neuroscience sepakat bahwa kalau yang disebut kolbu itu adalah organnya jantung. Itulah sekali lagi kalimat-kalimat yang baik ini harus sering diucapkan. Wah Isa kalau kita berdoa apakah itu jalan juga? Iya jalan juga. Apalagi doa itu lebih cepat daripada niat. Ya. Wah Isa kalau kita sumpahin anak kita, ya kita marahin anak kita, apa dia jalan juga? Jalan juga. Dan anak didengar kan, anak mendengar ya, dia jalan juga. Hati-hati. Ya, kita bilang sama anak ya, ini anak lagi main gadget, kemudian azan maghrib, ya, ibu jengkel, ibu bilang sama anak, kamu nih nak, kalau disuruh sholat susah banget, ada kalimatnya, kalau disuruh sholat susah banget, ini masuk nih. Kalau disuruh sholat susah banget ini. Padahal itu anak sebenarnya sebentar lagi, beberapa detik lagi dia mau simpen dan dia mau pergi sholat. Tapi ibunya bilang, kamu ini anak, kalau disuruh sholat susah banget. Maka ini kupingnya mendengar kalau disuruh sholat susah banget.
Atau ada ibu-ibu kalau marah sama anaknya gara-gara anaknya main, apa dibilang sama ibu-ibu? Main terus, main terus, main terus. Oh, main terus, tambah main ya. Ya, hati-hati bicara. Karena itu jalannya. Oke? Iya. Kamu nih ya, kalau kerjaan tugas lama banget. Nah itu tadi, kalau kerjaan tugas lama banget. Yang tadinya nggak lama jadi lama. Kenapa sih nggak bilang, nah azan, sholat yuk. Ajak dong, sholat yuk. Sholat yuk, dan denger dia, sholat yuk. Ya bu, ya bu. Bagus lagi waktu kita sampaikan, mata ini anak juga melihat. Melihat ibunya sudah siap. Saya kalau mau ajak anak sholat, saya harus siap dulu. Ya, siap dulu, baru itu waktu kecil-kecil ya. Sekarang kalau udah besar otomatis dia langsung ya nggak usah lihat ibunya lagi. Tapi waktu kecil karena otak ini masih fresh, itulah makanya pada saat kita apa yang kita ucapkan ya kan nanti anak denger nih jalan di sistem sarafnya ya, ada jalan ke badan juga pesan itu. Matanya ini harus lihat juga. Karena banyak juga di antara kita suruh anak sholat, anak sudah dengar, tapi mata anak melihat ibunya masih pegang gadget juga. Gimana kita mau suruh anak kalau kita begitu? Kamu nih ya main gadget terus, tapi mata anak lihat bundanya main gadget juga, ya ayahnya main gadget juga. Wah, ya maka pesan yang didengar oleh anak itu bisa di-delete dengan pesan yang dilihat oleh matanya anak. Udah dalam pendidikan kita harus kasih contoh teladan. Nah, nah sekarang, kemudian di bagian mana sih di otak yang nanti untuk ajaran-ajajaran, pengetahuan, ilmu, ya ini di lobus frontalis bagian depan, terutama yang paling depan lagi belakang ini nih, pas di belakang dahi itu, ya di situ kalau orang tua ayah bunda memberikan arahan pada anak masuk di sini, berikan nasihat masuk di sini, ya bapak ibu guru memberikan informasi masuk juga di sini, memberikan nasihat masuk juga di sini, kita belajar sendiri masuk di sini. Kita baca Quran masuk di sini, kita baca surah Nabi masuk di sini, ya. Dan di sini pula nanti untuk bahan dasar perenungan. Pada saat kita sedang merenung melihat sesuatu, ya sekarang lagi musim hujan ya. Pada saat kita melihat hujan ya, dari balik jendela kita, ya itu kalau otak kita ini nggak diisi ya tentang ayat-ayat Quran bahwa hujan itu rezeki, maka kita menggerutu, ya menggerutu, kita marah-marahin hujan itu. Tapi karena di otak kita pernah belajar bahwa hujan ini membawa rezeki, maka kita bersyukur dulu. Setelah bersyukur, baru kita memohon ya, memohon perlindungan, kita mendoakan hujan ini ya membawa rezeki, bermanfaat, mohon perlindungan Allah untuk dari hal-hal yang berbahaya. Itu kalau ada isinya otaknya. Tapi kalau nggak ada isinya otaknya, lihat hujan marah, lihat marah, ya kan? Lihat macet juga marah, lihat apapun jadi marah kalau nggak ada isinya. Maka kita nggak akan jadi mulia. Inilah kita pelan-pelan memasukkan informasi itu di dalam otaknya anak. Dan pada saat itu sistem saraf ini neuron tersambung. Ya? Dan tentu bertahap. Memang nanti goalnya sempurna sampai ya nanti umurnya nantilah. Nah sekarang SMP nih lagi ya kita memberikan masukan, harus pilih lingkungan yang baik. Ya. Jadi karena pada saat anak dari pagi sampai sore barangkali dia berada di dalam suatu lingkungan dan lingkungan itu yang dinamakan sekolah, maka kita harus cari lingkungan sekolah yang baik, yang amanah. Yang paling tidak isi di dalam sekolah itu ya anak-anak yang paling tidak tuanya berniat untuk memberikan ya landasan atau ilmu-ilmu yang berbasic ya Islam. Itulah makanya kenapa kita pilih sekolah Islam. Saya mengab tinggi di hari ulang tahun Muhammadiyah, Masya Allah, sudah 40 lebih ya, Masya Allah, luar biasa. Karena dulu waktu saya sekolah Islam, waktu itu Al-Azhar baru satu, ya tapi Muhammadiyah udah banyak, Masya Allah. Dan anak-anak kami juga, ada 2 anak kami sekolah untuk kedokterannya ambil Muhammadiyah. Kenapa? Karena saya orang yang bersyukur, nama saya ada dahlannya. Pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka anak-anak kalau di sekolahnya di kampusnya ada fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia bilang sama teman-temannya, kakek gue tuh, kata teman-temannya, yang benar, iya.
Apa buktinya? Ini nama ibuku Aisyah Dahlan. Oh iya ya, ya itu saya waktu masih kecil belajar tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu bergetar hati saya karena sama Dahlan itu ayah saya gitu ya. Itu cerita intinya ya, cerita serunya ya. Tetapi bahwa pendidikan di Muhammadiyah ini adalah satu organisasi yang bekerja atau mempunyai tujuan untuk pendidikan dan kesehatan ya. Itu sangat luar biasa. Bahkan saya dengar di Australia sudah ada boarding school ya, dibuat ada rencana buat Muhammadiyah boarding school ya, yang mau anak-anak mau sekolah di luar negeri supaya lingkungannya aman ya, silakan cari ya sekolah-sekolah yang bernuansa Islam. Nah, alhamdulillah di Australia Muhammadiyah nanti dibuat ya, atau sudah barangkali ya. Baik, sekali lagi, nah sekarang ya peran. Nah ini pembagian peran kita lihat kayak gini ya. Jadi sekolah dan rumah ya. Sekolah ini pengajaran, rumah pendidikan, sekolah penunjang, rumah utama, sekolah asisten ahli, rumah penanggung jawab. Kemudian sekolah ini memberikan pengetahuan dan kecakapan. Ya, di rumah karakter, pembangunan karakter. Sekolah transformasi, memberikan informasi dengan ditransfer ya lewat ajaran atau lewat pertemuan-pertemuan. Di rumah penularan, ada nular, harus nular nih. Jadi kalau ia akhlaknya baik, dia nular ke anak. Ayah akhlaknya baik, nular ke anak. Itu di rumah. Ya. Kemudian ya ini kawan di muka, ya kawah candra di muka. Artinya apa? Artinya di sekolah itu memang penggemblengan. Tapi nanti di rumah itu pemulihan dan memberikan motivasi. Kali anak capek banget gara-gara apa? Gara-gara ya di sekolah digembleng, ya kan? Nah makanya di rumah dipemulihkan. Dengerin bunda kalau anak misalnya cerita tentang gurunya, tentang sekolahnya, dengerin. Baik cerita yang mungkin positif atau negatif, itu kan tergantung mood anak saat itu. Dengerin. Lalu terprovokasi, anak cerita bahwa guru saya tuh nggak enak. Oh ibunya langsung cepat-cepat datang ke sekolah dimarahin gurunya. Bukan begitu. Ya, di dalam rumah ini pemulihan dan memberikan motivasi. Ya, memang kepengemblengan. Jadi tinggal ya kalau anak, nah guru aku nggak enak banget, misalnya gitu ya, kita paling oh gitu ya nak. Terus ini aja kita cerita terus, oh gitu. Jadi kamu kesel, nah emosi dia, namakan dia punya ya saat itu. Oh kamu kesel, iya kesel banget, masa dia begini lama-lama. Nah, tinggal kalau misalnya anak itu langsung nangis ya sudah peluk aja atau usap-usap belakangnya karena anak SMP itu apalagi laki-laki lebih senang diusap-usap belakangnya ya. Nah ini itu namanya sebagai tempat recovery dan motivasi ya. Inilah peran dari sekolah dan rumah, ini sinerginya kayak gitu. Nah, sekarang fitrah peran ibu dan ayah, gimana sinerginya ini ya. Kadang-kadang ibu-ibu suka kesel, wah ayahnya begitu keras banget. Lihat ya, ibu ini pelaksana harian pendidikan di rumah ya. Ayah penanggung jawab visi pendidikan. Ayah penanggung jawab. Ya, karena penanggung jawab itu ya ayah misalnya mencarikan nafkah atau menjemput nafkah untuk ya nanti membayar tempat pendidikannya gitu. Ibu pelaksana hariannya. Ya. Setiap hari ayah tuh dampingin belajar itu karena ayah juga harus mencari nafkah. Ya kan? Ibu personal of love and sincerity. Jadi ibu ini orang yang penuh kasih sayang dan penuh ketulusan. Memang itu udah fitrahnya. Ya, jadi ibu orang yang penuh kasih sayang dan penuh ketulusan. Ya, ayah bagaimana ayah? Ayah itu man of vision and mission. Bapak atau ayah ini adalah orang yang visi misi. Ya, visi misi. Ayah tuh bukan hanya harian, dia memikirkan ke depannya. Cuman memang karena laki-laki ya tidak seperti perempuan, fitrah yang Allah berikan, maka kadang tidak tampak ayah itu memikirkan tentang visi misi. Itu yang kadang bunda gemes. Ayah mikirin nggak sih soal anak-anak? Padahal memikirkan. Jelas ini visi misinya, ya. Ayah memang kadang nggak kelihatan karena itu perbedaan ayah ibu. Nanti kita belajar itu, ya. Baik. Ibu pemilik moralitas dan nurani, ya. Ayah bagaimana? Ayah pembangun sistem berpikir dengan tantangan dan bermain. Jadi para bunda kalau ayah ya mengajak anaknya bermain, kemudian memberikan tantangan-tantangan, ya challenging, jangan dimarahin. Karena banyak ibu-ibu
adanya ya, ajak anaknya misalnya melakukan tantangan, ya besok kita ya lomba sepeda, wah gitu. Kadang ibu-ibu suka jangan gitulah ya, besok hujan, nah gitu, kayak gitu. Nah bapak-bapak ini suka kesel kalau dia sedang membangun sistem berpikirnya dengan tantangan dan bermain, ibunya ya atau sang ibu itu mengintervensi. Karena kita itu tadi ya, moralitas dan nurani, kasihan ya anak-anak ya. Gitu ya, kalau waktu bapaknya memberikan tantangan, ibu selalu bilang kasihan anak-anaknya, janganlah ya, gitu. Itu ayah tuh suka kesel kadang-kadang, ya karena ini cara-cara perannya memang begitu, gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Ibu supplier feminitas, ya, ayah supplier maskulinitas, ya. Jadi memang laki-laki itu ya karena maskulin dia kadang-kadang mengajarkan maskulinitas, walaupun anaknya perempuan, ya. Nah, kamu harus tangguh, nak di luar sana kamu harus tangguh, wah itu kata ayah, gitu. Kata ibu, ya, dia kan anak perempuan ya, gak usah tangguh-tangguh banget anak perempuan, kata ibu begitu, karena ibu adalah ya supplier feminitas. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ibu pembangun hati dan rasa, ayah penegak profesionalisme. Misalnya suami saya nih, ayah foto ya, ayah foto bilang sama anak-anak, ya, kamu dokter yang harus menerima apa aja tuh dari klinik atau dari rumah sakit, orang kasih kamu gaji berapa atau BPJS nggak turun-turun, nah itu kan profesionalisme ya, nah, kamu terima aja gitu kata ayahnya, ya kan. Tapi kita yang sebagai pembangun hati dan rasa ini juga sedih, ya kasihan ya gajinya belum turun ya, itu kan peran kita ibu kan. Kata ayah nggak bisa kadang-kadang gitu ya, tapi kita harus pintar ini bagaimana ya meminta pada ayahnya, ya kasihlah sedikit ya. Ya, kata ayah, ya aku kasih tapi seolah-olah aku nggak kasih. Itu tugas ayah. Ya. Nah, kemudian ibu berbasis pengorbanan, ayah konsultan pendidikan. Artinya ibu selalu ya merasa biar saya aja deh. Yang kerjain PR-nya anak-anak, apalagi anak-anak masih kecil ya. Anaknya udah tidur, besok harus dikumpulin biar aja deh. Selalu berbasis pengorbanan. Kalau ayah yang dampingi anak belajar nggak bisa. Ya kalau kamu nggak bisa ngerjain sudah, ya tanggung jawab buat besok. Gitu. Ya. Nah inilah ini peran-peran ayah ini kan memang berbeda dengan kita ya. Ibu sang pembasuh luka. Ya, kalau anak sedih, kok ibu yang maju gitu. Ayah apa? The person of tega. Emang begitu. Banyak ibu-ibu lapor sama saya atau konseling sama saya, Bu Esa, ayahnya tuh tega banget. Terus ibu maunya gimana? Kayak saya dong Bu Esa, ayah ini kan ya harusnya dia ngerti dong tentang anak-anak. Ya dia justru karena ngerti itu, makanya munculnya kayak gitu. Inilah fitrah peran ibu dan ayah yang harus bersinergi. Ya, artinya setiap anak itu mendapat dua sisi ya, gaya pembelajaran gaya pendidikan dari ibu dan ayahnya. Jadi anak itu jadinya sempurna. Kan kita mau jadikan dia cerdas ya. Jadi harus dua sisi ini. Ya. Anak-anak saya kalau ayah totonya tidak seperti ini nih, wah lembek banget nanti dia. Lembek banget nanti. Ya. Jadi ayah totonya tuh tega banget emang orangnya. Ya, pokoknya persis banget ini. Tapi apa yang terjadi ya pada saat anak-anak mendapatkan guru, dosen atau bos atau pimpinan rumah sakit yang lebih tega atau lebih galak, kata anak-anak, gue udah biasa, ditempa ayah gue begitu. Nah kata anak-anak, ya. Karena kalau dua-duanya pakai gaya ibu, nanti pada saat di luar sana ketemu orang yang seperti ini nih, atau yang katakanlah orang yang tega, itu anak nggak tangguh nanti. Atau dua-duanya gaya ayah, maka anak tidak ada ya rasa empati pada orang di luar sana. Makanya harus dua begini. Bu Aisyah, saya orang tua tunggal Bu Aisyah. Nah itu lain. Itu adalah kondisi khusus. Namun si orang tua tunggal, baik ibu sajakah atau ayah sajakah, ini perlu mempelajari atau perlu berperan ganda gini. Tentu kalau ibu saja perlu berperan ganda, tetapi karena dia seorang ibu, tentu ini lebih dominan. Ya, kalau orang tua tunggal, misalnya dia ibu yang tunggal, misalnya ibu saja, ibu single ya, nggak ada suaminya, apakah meninggal, apakah cerai hidup, ya ibu berperan juga ke ayah, seperti ayah gini, tapi karena ibu itu perempuan, maka ini lebih besar, mungkin ini 70%, ini 30%. Nah sekarang kalau ayah yang tunggal, single parentnya tuh ayah, ya, memang ayah akan berperan juga jadi ibu, tetapi karena ayah itu yang laki-laki, ininya tentu 70% peran yang ayah, ini cuma 30%. Itulah makanya mengapa pada saat
single parents, dan insya Allah ya itu harus doa juga untuk mendapatkan pasangan supaya anak-anak mendapat dua ini, mendapat pasangan lagi maksud saya ya. Iya. Nah ini oke. Jadi sinergi dengan sekolah kita udah belajar, sinergi dengan suami istri atau ibu ayah kita juga sudah tahu nih kurang lebih seperti ini. Bu Isa, kenapa sih harus ada perbedaan gini? Karena perbedaan otak kita ya. Nah, dari dua peran itu ada satu yang harus disepakati adalah bersikap lembut. Ayah tegas tapi lembut, gitu. Ya, kenapa dalam surat Ali Imran 159, Bismillahirrahmanirrahim, Fabima rahmatin minallah lintalahum, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya. Jadi kita diminta apa? Lembut. Ya. Dan Allah ingatkan kalau kita keras dan kasar, mereka menjauh dari sekelilingmu. Ya. Tadi Mbak Haura membacakan CD saya sejak 98 ngurus narkoba. Itu salah satu faktor terbesarnya karena orang tua keras dan kasar. Keras dan kasar ya. Kalau ayah tadi kan bukan diminta keras ya, tapi disiplin, tegas, tangguh, tapi tetap lembut. Ya. Nah kalau orang tua keras dan kasar, anak menjauh. Nah pada saat menjauh, itulah di sana di luar rumah itu penuh semua bara bandar narkoba, ya mafia pornografi, mafia perjudian, ya kelompok-kelompok LGBT. Hati-hati makanya diminta untuk lembut. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tuh anak masih songong, masih ngeselin. Nah ini dia, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka. Ya, wasyarwirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi baru musyawarah. Ya. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah sini, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, ya dalam musyawarah itu sudah ada keputusan, maka bertawakallah pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayah bunda pada saat bermusyawarah sama anak-anak, kemudian sudah didapati keputusan yang win-win solution ya, itu udah bulatkan tekad dan tawakal pada Allah, hasilnya tawakal. Misalnya bunda sama anak nih, nego untuk anak bermain game di dalam gadgetnya. Kata bunda 1 jam aja, kata anak mau langsung main 1 jam bun, misalnya gitu ya. 4 jam loh bun, lama banget 4 jam. 1 jam aja, itu harus negosiasi. Dicari titik tengahnya, ya. Akhirnya ya sudah kalau gitu, ya 1,5 jam paling lama 2 jam deh, gitu. Terus anak, ya deh, gitu. Atau ada bunda, ya udah 2,5 jam, ya deh, misalnya gitu ya. Ya bundanya yang agak ngalah dikit. Ya nggak apa-apa juga, tapi habis itu tawakal. Jangan ragu, banyak banget ibu atau orang tua ragu pada saat habis musyawarah. Aduh, tadi benar nggak gue ya? Aduh, salah nih gue. Nggak usah ragu, tawakal aja. Ya, karena buat anak-anak bermain itu belajar, apalagi anak laki-laki. Oke? Jadi sekali lagi, pada saat kita mau bermusyawarah pada anak, ada 3 langkah yang Allah ajarkan pada kita. Apa? 1, minta lemah lembut. Karena lemah lembut itu rahmat Allah, bukan bawaan lahir. Ya, bawaan lahir orang tua. Ya. Orang tua sama anak kandung kadang lebih gemes. Ya, pengennya cepetan gitu. Coba terutama bunda ya, coba bunda perhatiin deh. Kalau anak ngomong, "Bu, aku minta beliin makanan dong, Bu." Pasti muka kita manyun deh. Nggak langsung senyum kan? Ya. Atau misalnya kita bangunin anak subuh-subuh, atau habis sholat subuh, anak-anak kan suka tidur kan, baru nanti, apalagi lagi dingin kayak gini. Pas PJJ, ya harusnya 7:30 dia sudah mulai, itu anak masih tidur. Bunda udah, cepetan gitu. Ya. Karena orang tua nih sama anak kandung itu maunya, kayaknya hasrat ingin mengaturnya, wanting untuk kontrolnya tinggi. Itulah makanya di dalam tadi ya anak mendapatkan informasi, info keterkinian terhadap ilmu pengetahuan, kita bekerja sama oleh Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru terhadap anak kita, mereka lebih cepat lembutnya kan orang lain. Tapi anaknya Bapak Ibu guru juga, Bapak Ibu guru pasti gemes juga, makanya dititip juga sama Bapak Ibu guru yang lain. Itu kayak gitu. Bu Aisyah, saya bisa kok lembut sama anak lah. Kalau ada orang tua lembut sama anak, itu rahmat Allah turun. Makanya bersyukur. Asik kan ayah bunda kalau rahmatnya Allah turun? Ya kan? Nah,
Terus supaya lembut gimana Bu Aisyah? Ya kita minta, ya Allah berikan lemah lembut pada diriku ya Allah. Kalau bunda lagi kesel, astagfirullahaladzim, berikan lemah lembut pada diriku ya Allah. Karena ini tuntunannya kayak gitu. Ngapain Bu Aisyah susah-susah lemah lembut? Ini loh udah diingetin. Kalau bersikap keras lagi berarti kasar, mereka menjauh dari sekelilingmu. Ya. Tapi kan sekarang pandemi, jadi kan dia nggak keluar-keluar. Iya nggak keluar-keluar, tapi di rumah jauh. Ya. Bandar narkoba bisa aja lewat online. Tapi kalau dia dekat dengan orang tua, karena orang tua lembut, maka anak bisa lapor, bunda, tadi kok aku ada yang ngomong kayak gini ya, tadi kok ada yang ngasih aku ngajak begini ya, itu. Coba jauh atau keras nih, orang tua keras dan hati kasar. Ada yang bujuk anak akan ke sana, karena dia menjauh dari kita. Ya. Nah, terus apa lagi langkah berikutnya? Maafkan mereka. Ya, mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, fulan bin fulan ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Dan bermusyawarahlah dalam mereka dalam satu urusan ini. Ini cara saya buat teman-teman, barangkali ada yang berkali-kali dengarkan saya ini membahas ini. Ya kenapa? Karena ini luar biasa. Udah sering dengar aja, kadang-kadang ibu-ibu tuh lupa loh. Lupa. Ya kenapa? Karena ini pada saat kita lagi marah itu otak ilmu di depan itu, di lobus frontalis itu terblokir sementara oleh otak emosi. Makanya kita langsung istighfar dulu, astagfirullah ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Jadi misalnya nih, ibu-ibu kan lagi PJJ nih, lagi kesel sama anak kan, anak disuruh bikin tugas, dia lambat-lambat kan, ya menyak-menyak lambat-lambat, emang ngeselin kan Bu? Tapi kita ingat ini Ali Imran, kita diminta untuk ini, supaya nggak keras dan kasar. Tegas memang boleh, tapi keras sama kasar, mungkin kita maki dia, itu yang diminta, untuk dijauhi itu. Ibu belum bisa kan, bisa langsung lembut, gara-gara ngeselin tuh anak, astagfirullah ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, ya Allah saya maafkan anakku ya Allah, udah berkali-kali saya suruh bikin tugas, dia nggak bikin tugas ya Allah, ampuni dia ya Allah. Pada saat orang tua, terutama ibu meminta kayak gini, maka Allah yang turun itu rahmatnya pada si anak. Ya baru aja, nah baru tadi bermusyawarah lah, ayo nak, ini sebentar lagi ditumpulin, ayo nak, come on nak, ayo nak gitu. Ya ini pakai ini udah deh. Ini mau pakai anak zaman generasi X ke Y ke Z ke Alpha ke Beta nanti yang selanjutnya. Insya Allah, ya Allah ini sangat mempan, Masya Allah. Ya, ayah juga begini, ayah juga begini. Ya kan? Tadi kan peran ayah itu nampaknya kasar Bu Aisyah, bukan. Itu peran ayah itu banyak nuansanya adalah nuansa keteguhan. Ya, nuansa teguh, nuansa kedisiplinan. Tapi kan disiplin itu nggak perlu kasar. Ya, oke. Nah, sip, kalau gitu. Baik, nah, kenapa sih tadi ada peran yang berbeda, Bu Aisyah? Nah ini karena tahun 99 ini ada penelitian di Institute of Psychiatry London. Ya, penelitiannya apa? Lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda. Apa bedanya, Bu Aisyah? Ini foto dari functional MRI ya. Ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Tadi otak itu terbagi dua, kanan dan kiri. Ini depannya ini. Ini ada warna orange, merah kuningan ini pada laki-laki cuma di otak kiri. Perempuan ada di kiri dan kanan. Ya, apa nih Bu Aisyah? Ini pusat bahasa. Ini area Broca dan Wernicke. Ya, pusat bahasa, pusat kata-kata, konsonan, vokal itu pada laki-laki hanya di otak kiri. Perempuan otak kiri dan kanan. Kita lebih banyak kan? Laki-laki karena di otak kiri, maka laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh. Jadi jumlah rata-rata komunikasi pria itu 7.000. Ada juga bapak-bapak yang agak pendiam karena pemikir itu mungkin 5.000. Jadi ada juga bapak-bapak yang wataknya pembicara bisa 9.000. Ya rata-rata sih 7.000. Karena otak bicaranya otaknya di sebelah kiri saja. Perempuan ya dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata karena otak bicaranya kiri kanan. Ya, otak bicara kiri kanan. Kemudian ya bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000. Ya. Kemudian gerakan tubuhnya 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuhnya. Jadi rata-rata jumlahnya itu adalah 20.000. Bu Aisyah saya nggak banyak ngomong Bu Aisyah ya. Berarti ibu yang kategori ibu pemikir. Yang mungkin yang 16.000. Ya, Bu Aisyah kalau saya ngomong banyak Bu Aisyah. Itu yang 24.000 kali Bu. Ya, nah lihat ini perbedaan inilah yang tadi makanya mengapa ibu itu adalah pelaksana harian. Kenapa? Karena sanggup dengan 20.000 kata ini sebagai pelaksana harian. Untuk apa? Untuk dampingi anak belajar, untuk nasehatin anak, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ini kan masuk gerakan tubuh nih. Ya.
Nah, kenapa? Karena wanita bila dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000 kata, ya ini termasuk bahasa tubuh ya, gerakan tubuhnya ya, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Itulah Bun, saat ini karena ini apalagi anaknya masih kecil ya, yang SMP aja masih didampingin nih, ya. Karena pembelajaran jarak jauh, karena PJJ saat ini sangat efektif, karena kondisi dunia ini ya Allah ya Rob, ya masih pandemi. Tolong disadari Bunda, bahwa Bunda itu sanggup bisa dan kudu harus ya sebagai pelaksana harian pendidikan. Ingat baik-baik ya, apapun yang kita ajarkan pada anak dan anak pakai itu seumur hidup, maka amal jariahnya mengalir pada siapa yang ngajarin. Misalnya ibu ini nih, bundanya ngajarin ABC dan 1, 2, 3, 4, salah, seumur hidup anak ini pakai ini ABCD dan angka, maka amal jariahnya mengalir ke ibunya gitu. Itulah makanya kita nih saat ini nih Allah minta semua amal jariah sekarang lebih banyak ke orang tua. Ya, orang tua. Karena tadi kan peran sekolah itu memberikan transformasi ilmu saja, hanya memberikan atau mengirimkan atau memindahkan informasi. Ya cuman ya tadi dikasih tahu informasinya. Tapi ibu yang membuat pendidikan karakter, orang tua pendidikan karakter, dan orang tua menulari. Gitu. Ya, nanti kita lihat bagaimana kok bisa nular ya. Nah, kemudian ini otak di samping kiri ya, ada otak besar, ada otak kecil, ini dibelah. Ini ada korpus kolosum ya. Korpus kolosum ini otak di bagian tengah yang menghubungkan otak kiri kanan. Ya. Nah ini kurang lebih seperti ini kalau 3 dimensinya, nah, kayak gini nih. Ini korpus kolosum namanya. Nah, laki-laki ada korpus kolosumnya, perempuan ada korpus kolosumnya. Ini yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Ya. Tapi ada perbedaan ternyata. Allah mendesain berbeda kan? Ya. Apa perbedaannya? Menurut Dr. Roger Grosky PhD, seorang ahli neurologi dari Universitas California di Los Angeles, menegaskan bahwa otak perempuan memiliki korpus kolosum yang lebih tebal. Artinya otak kiri kanannya perempuan kan lebih tebal, lebih banyak sambungannya kan? Nah, karena lebih tebal itulah wanita mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ya Allah, kita dikasih korpus kolosum lebih tebal nih para bunda, para ibu-ibu, para perempuan. Untuk bisa begini nih, multitasking kayak gini, Masya Allah. Artinya kan kalau sekarang PJJ anak-anak di rumah harusnya kita bisa. Cuman kalau kita nggak tahu, makanya suka ngeluh. Aku lagi, semuanya aku. Namanya pelaksana harian. Ya kan? Nah, ini kita punya kayak kemampuan ini anugerah dari Allah. Tahu dulu, sehingga dengan tahu faham, dengan faham sadar. Ya, kalau sadar makanya ikhlas melakukan apa-apa. Inilah saya sering banget sosialisasi ini. Mungkin ada beberapa ayah bunda teman-teman sudah pernah dengar, diulang-ulang sengaja biar tambah oh iya diingetin kita kalau ya kadang-kadang nih ibu-ibu nih kita memang harus sering ulang-ulang supaya apa? Tambah paham, tambah ngerti, tambah sadar ya. Kemudian apa lagi? Jadi kayak gini nih, makanya di luar negeri ini orang-orang dengan sadar, karena hasil riset itu duluan di luar negeri itu tahun 99-2000, Indonesia baru masuk 2006. Ya, mereka dengan sadar bahwanya saya kerja, apalagi sekarang working from home, mereka senang banget. Ya udah gendong aja anaknya diajarin, anak-anak kayak gini diajarin. Waktu kita sampaikan nak, ya bunda ini sambil kerja ya, temenin bunda ya nak ya, mau anak. Nah, dari kecil sudah tahu tuh rapatnya komisaris dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, laki-laki bagaimana korpus kolosumnya? Korpus kolosum laki-laki kan lebih tipis ya. Maka otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Makanya laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Cuman cepat banget fokus setelah 10 menit ya, setelah 10 menit. Ya, itulah ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Itulah tadi dikatakan ya, bapak atau ayah ini ya ini penanggung jawab pendidikan karena dia memang harus kerja. Dan kalau udah kerja gini, misalnya dia kerja di rumah ya, working from home ya, itu sudah 10 menit fokus ke sini. Bunda titip anak belajar di sini, bapaknya cuma bisa nemenin karena otaknya fokus ke sini. Nggak apa-apa juga, tapi bunda harus paham bahwa oh suami saya bukannya tidak mau memperhatikan anak, dia lagi konsentrasi ke sini. Itulah makanya juga bapak-bapak kalau dipanggil 1 kali 2 kali nggak jawab, nanti panggilan ketiga atau keempat baru jawab. Bukan sengaja, tapi memang otaknya konsentrasi.
Saya mau bilang begini supaya para ibu, para istri nggak usah buang energi kesel gara-gara ini, percuma. Ini fitrah soalnya. Saya bisa paham, ya, kita pernah kesel gara-gara gini. Saya pun juga begitu. Ya, saya menikah 92, 9 Februari 92. Besok itu kami 29 tahun pernikahan. Saya tahu otak laki-laki begini 2006. Dari 92 sampai 2006 hanya sakit hati, kesel, marah gara-gara ayah, baru nengok. Ya, saya pikir dia nggak pernah perhatikan aku. Tuh kan, gadget aja yang dia perhatikan. Kita mikirnya gitu. Padahal memang dia nggak dengar, dia lagi konsentrasi. Sudah 10 menit otaknya fokus ke depan. Makanya pas tahun 2006 saya tahu ini, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya minta maaf sama suami. Aku minta maaf ya. Sejak 92 sampai detik 2006 itu ya, bertengkar atau kesel gara-gara ini. Si suami juga baru ngerti, oh iya ya, otak aku kayak gitu. Iya, padahal kami dua-duanya dokter loh. Ya, itulah makanya kenapa ilmu harus diupdate terus, karena ada riset-riset ya, riset-riset otak manusia yang luar biasa, dan itu ada di neuroscience. Ya, makanya kalau kita udah tahu kayak gitu, maka oke lah, memang manggilnya 4 kali, tapi coba sambil terus tahan senyum. Ya, ayah, halo, ayah, gitu. Supaya apa? Supaya tidak buang energi karena kekesalan yang percuma. Oke? Nah, ini harus paham ya. Atau misalnya seorang suami lagi fokus, ibu di belakang cuma ngomong sekelebatan, ayah makan, cuma sekelebatan, dia nggak dengar. Karena sudah 10 menit. Lain kalau baru 10 menit buka laptop, belum sampai 10 menit dia masih dengar. Setelah 10 menit fokus, konsentrasi, pendengaran menurun. Nanti kita marah lagi. Ya, ayah gimana sih dari tadi dipanggilin makan nggak makan-makan, ini kasihan anak-anak ayah makan duluan. Kata suaminya, kata si ayah, kapan manggilnya? Ini yang sering terjadi nih, hati-hati. Ya, baik. Nah, penglihatan juga, perempuan ini memiliki jangkauan penglihatan yang lebar, walaupun kedepannya pendek. Laki-laki lain, laki-laki memiliki penglihatan seperti terowongan. Laki-laki itu lihatnya lurus dan kedepannya panjang, cuman kiri kanannya nggak bisa. Ini lagi yang membuat perempuan ini memang dengan mata seperti ini, ya, jago menjaga sarang, menjaga rumahnya. Laki-laki dengan mata seperti ini jago di luar rumah. Untuk apa? Ya, ini berburu, ini mata berburu namanya, mata hunter. Berburu nafkah. Ya kan sekarang nggak di hutan Bu Isa. Iya, tapi kan sekarang berburu antara rumah ke rumah, antara office ke office, antara rumah ke sekolahan. Kalau kita misalnya para ayah bekerjanya di sekolah, itu kan berburu nafkah. Nah, dalam berburu itu pakai kendaraan, pakai motor, pakai mobil. Laki-laki tuh jago banget kalau udah bawa mobil, bawa motor, itu lihat ke depan tuh lebih jago dari perempuan. Perempuan lihat kanan kiri yang jago. Kenapa? Karena perempuan memang diminta untuk jaga rumahnya. Itu juga perempuan, makanya tadi sekian orang yang penuh dengan kasih sayang dan tanggung jawab dan juga ketulusan. Kenapa? Karena perempuan bisa jaga rumahnya kanan kiri. Lagi gendong anaknya, nyusuin anaknya, matanya dilihat anak lagi nyusu, tapi mata kiri kanannya masih bisa lihat kanan kiri. Jadi kalau ada orang datang, si ibunda udah tahu siapa tuh di luar, nah, gitu kan? Atau lagi masak, matanya fokus di kompor, dimasakkan, ada tikus lewat, ada kecoa lewat, bunda ngerti, langsung, aduh itu tikus, nanti aku ini bongkar di situ, tuh tikusnya ngumpet di situ. Nah kayak gitu. Karena memang kita diberikan kemampuan yang luar biasa ini oleh Allah. Ya. Nah, perempuan lebih mudah mencari barang di kulkas dan dimanapun. Tapi laki-laki susah cari barang. Ya. Kenapa? Karena laki-laki lihatnya ke depan. Bun, telur mana bun telur? Atau bun, kacang mana kacangan gitu ya. Susu mana bun susu? Laki-laki nyari yang depan. Kata bundanya, ada di kulkas nak. Nggak ada bun, ada nak. Nggak ada bun, ada nak. Datang ibunya, nih apa? Loh, ada ya? Dan ibu-ibu kalau marahnya sama seluruh dunia itu. Makanya kalau cari pakai mata, jangan pakai mulut. Begitu awalnya, kalau belum tahu. Insya Allah kalau teman-teman yang sudah pernah dengar seminar ini di media sosial manapun atau sekarang, ya insya Allah nggak perlu lagi marah-marah kayak gitu. Bantu aja, ini loh nak. Ini loh ayah. Bagaimana Bu Isa? Ada di kulkas ya? Nggak ada. Oh ya, langsung aja. Ini ya. Udah nggak usah lagi bilang cari pakai mata. Karena laki-laki tersinggung kalau dibilang cari pakai mata. Kenapa? Karena dia udah pakai mata. Dan laki-laki tuh nggak tahu kalau belum nggak ada riset ini, nggak tahu kalau matanya lurus. Apalagi kita. Kita pikir laki-laki matanya kayak kita, bisa lihat kanan kiri. Jadi laki-laki yang apa ya dong Bu Aisyah? Nah,
Ada bagian yang memang Allah membuat di otak laki-laki lebih besar dari perempuan. Yang mana ini hipotalamus ini. Hipotalamus laki-laki ukuran dari perempuan. Kalau perempuan tadi korpus kolosumnya lebih tebal 30%. Laki-laki hipotalamusnya 2,5 kali. Ya, yang mana hipotalamus Mbak Isa ini dia nih. Dalam 3 dimensi kita lihat ini ya. Bentuknya segitiga persis di dasar otak itu. Laki-laki 2,5 kali. Kalau ini memang gambarnya laki-laki, perempuan itu setengahnya ini aja nggak ada, Ali. Ya. Apa fungsi hipotalamus? Banyak fungsi hipotalamus, tapi kaitannya dengan laki-laki ada 3 ya. Laki-laki dan perbedaan laki-laki perempuan ya. Apa itu? 1, menjaga keamanan. Istilahnya menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan suaminya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan kesehatan, menjaga keamanan ekonomi, menjaga keamanan pendidikan. Kalau kita kan, ya ini ada harus tambahan ini buat buku ya. Nah laki-laki mikir gimana caranya nih jaga keamanan pendidikan dan keuangannya. Mikir nih. Itu namanya menjaga keamanan. Makanya bapak-bapak waktu dia seperti ini, ibu yang pelaksana harian dia cuma ngeliatin aja. Tapi otaknya laki-laki mikir, mana lagi saya besok jemput rezeki ya. Yang dapat pekerjaan yang teratur, ya. Misalnya teratur kerjanya tiap bulan memang dapat gaji, alhamdulillah itu harus bersyukur. Tapi ada ayah yang mikir setiap hari mikir gimana lagi saya jemput rezeki ini ya. Ini walaupun nemenin kadang ini ya otaknya ini kemana-mana ini nyari menjaga keamanan gimana ya. Udah gitu cepat fokus kan kadang-kadang ya. Nah nanti istrinya bilang ayah Abi gimana sih? Abi nggak hadir ya main sama anak-anak nggak hadir. Ya bukan nggak hadir. Ini otaknya menjaga keamanan ya. Dan ada satu hadis yang saya paling suka sekali ini ya. Nabi SAW bersabda, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu lebih besar pahalanya yang engkau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Para ayah juga ya tolong harus tahu ini. Memang kita kalau infak kepada orang sekeliling kita dapat pahala. Tapi kalau kita infakkan ya atau istilahnya menafkahkan ya uang itu kepada keluarga, masya Allah pahalanya itu lebih besar. Makanya dulu suami saya tuh dikit-dikit perhitungan ya, kalau kasih orang aja banyak, kalau kasih kita tuh dikit banget. Oh kasih hadis ini, ya alhamdulillah akhirnya dia sadar, oh iya kayak gitu ya. Kayak bapak-bapak jangan pelit-pelit pak. Ya ini nih ibu-ibu yang suaminya belum tahu hadis ini fotoin bu. kasih suami ya iya. Nah anak laki-laki masih kecil aja tuh. Kadang kalau ibunya sakit, dia jaga keamanan ibunya. Dia yang jagain. Siapa yang punya anak laki-laki? Masih ingat nggak? Waktu dia kecil, bunda mungkin sakit atau pusing atau nggak enak badan. Anak laki-laki itu yang langsung berperan menjaga keamanan. Bahkan banyak kisah-kisahnya. Ini ada satu kisah juga di Sumatera. Ini ibunya tunanetra. Anak laki-lakinya yang tuntun. Ini baru 5 tahun ini. Tuntun untuk cari nafkah. Masih kecil loh. Karena dari kecil anak laki-laki itu hipotalamusnya lebih lebar dibanding anak perempuan sebayanya. Misalnya nih, ya kakaknya perempuan, adiknya laki-laki, adiknya yang nanti akan langsung menjaga keamanan ibunya. Ya. Atau misalnya kakak perempuan, yang pertama perempuan, kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, kan umurnya tentu masih kecil. Tapi kalau ada apa-apa, dia yang maju duluan. Ini harus disadari nih. Bu Esa, anak laki-laki saya main terus, itu memang otak laki-laki. Otak laki-laki itu otak kanannya lebih dominan, itu otak bermain. Makanya ya dikasih oleh Allah hipotalamus. Walaupun anak laki main, dia yang nanti jaga keamanan. Ya, anak laki-laki nggak jaga keamanan ayahnya. Kenapa? Bahwa sadari laki-laki itu ngomong bahwa ayah saya nggak perlu dijaga keamanannya, orang dia hipotalamusnya lebih besar. Makanya anak laki-laki jaga ibu, ayah jaga anak perempuan gitu. Ya, Bu Esa, anak saya masih laki-laki semua, nggak ada anak perempuan. Nah, bikin lagi bu, mumpung masih bisa punya anak ya. Nah, kemudian apa lagi? Pusat lapar dan haus. Makanya harus perhatikan makanan suami ini dan anak, tentu dengan anak-anak, terutama anak laki-laki. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan lapar. Kasih makan yang benar, ya. Dan bunda, kalau anak laki-laki lagi ada tugas, ini saya sering berkali-kali nih, misalnya tugasnya ada 10, dia sudah ngerjakan 8, tinggal 2 soal, terus dia bilang, bunda, aku lapar, ajak makan dulu bun, kasih makan dulu bun. Karena bunda merasa, ya kan bunda ingat ya kan hipotalamusnya kecil kan, jadi pusat laparnya kecil. Ya cepat kenyang ibu-ibu. Apa kata ibu-ibu? Tanggung nak, 2 lagi nak, tanggung nak. Padahal dia udah bilang aku lapar. Kalau ada laki-laki baik suami atau anak laki bilang aku lapar, itu berarti udah nahan setengah jam minimal itu. Mending aja makan, kita makan dulu nak. Habis makan kerjain nak.
Itu yang membuat anak laki-laki ini terpenuhi kebutuhan biologis dan psikologisnya. Karena kalau enggak nanti dia ngamuk. Ini yang kadang-kadang ibu-ibu tuh suka nggak tahu, makanya saya suka sosialisasikan ini. Anak saya suka ngamuk, saya suka perhatikan, makan minumnya perhatikan nggak? Kenapa tadi terusnya ngamuk? Dia bilang dia lapar, Bu Aisyah. Tanggung, Bu Aisyah, soalnya tinggal satu lagi. Ibu bilang tanggung, karena ibu perempuan, hipotalamusnya kecil. Ya, tahan lapar. Anak-anak enggak, anak laki terutama. Anak perempuan aja masih tahan lapar. Anak perempuan tanggung nak, masih bisa deh. Anak laki tanggung nak, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Nah, lihat aja tuh bapak-bapak. Kalau kita perempuan kan kasih makan anak. Bapak-bapak kalau ada makanan anak dicobain dulu, karena dia duluan. Ya, gitu. Kemudian apa lagi? Pusat tidur, ini pusat tidur. Ya. Jadi tolong jangan heran ya, laki-laki ini menurut Profesor Ruben Gur ini, otak laki-laki dalam keadaan istirahat 70% aktivitas elektriknya mati. Perempuan bagaimana perempuan? Otak perempuan dalam keadaan istirahat 90% aktivitas elektriknya hidup. Apalagi nggak istirahat. Ya, artinya apa artinya? Perempuan terus-menerus menerima informasi dari sekitarnya. Makanya ibu-ibu jangan heran kalau ibu-ibu udah masuk kamar, suaminya duluan tidur. Itu nggak usah heran. Dulu saya juga kesel. Kok enak banget ya tidurnya, langsung tidur ya pules. Baru dia diajak ngomong gitu. Ya. Terus kenapa Allah berikan perempuan pada saat dia istirahat atau tidur 90% aktivitas elektriknya hidup? Untuk jaga anaknya. Anaknya masih kecil, anak tiba-tiba nangis. Bunda yang dengar. Pas bunda bangun, anak nangis keras karena sakit. Bunda lihat bapaknya, ya si suami masih tidur aja. Bunda kesel kan, kok tidur sih? Dia nggak dengar ya anaknya nangis. Itu jengkel lagi. Nah kalau bunda jengkel nyusuin anak itu air susu nggak keluar. Maka ini perlu kita belajar. Oh, laki-laki ini Allah kasih kayak gini. Kenapa? Karena besok dia harus cari nafkah di luar rumah. Itu butuh konsentrasi yang luar biasa. Tapi Bu Aisyah, suami saya bangun loh kalau anaknya nangis. Nah, itu keren banget, Bu. Susah dapat suami kayak gitu, Bu. Itu tolong disayang-sayang, Bu. Itu dikit suami yang kayak gitu tuh. Suami saya juga bangun, tapi pas dia bangun, dia bangunin saya. Bu Aisyah, anaknya bangun. Jadi saya bangun. Kadang-kadang saya nggak dengar karena terlalu capek. Itu sekali-sekali pada perempuan. Tapi seringnya 90% aktivitas elektriknya hidup. Ya, nah ini harus paham. Nah, itu juga tuh, kayak gini kan, seru kan? Makanya ini kita peran-peran ayah dan ibu berbeda karena memang desain otaknya berbeda, ya. Dan kemudian tubuh manusia ini selain badan seluler yang tadi kita sudah lihat, ya ada badan bioplasmiknya. Tubuh manusia ini keluar nur, keluar cahaya. Kalau di pelajaran bahasa fisika ya, di dalam fisika kuantum ya, yang dipelopori oleh Albert Einstein, manusia itu punya gelombang elektromagnetik. Inilah yang membawa pesan doa, pesan niat, dan pesan prasangka. Hati-hati. Dari mana Bu Aisyah keluar dari ini? Dari sini nih, pembuluh meridian nih. Di mana pembuluh meridian? Di bawah kulit. Apa bahannya gelombang ini? Makanan, minuman. Diproses di mana? Di sel. Ada di mana di sel? Seluruh tubuh. Ya. Terus apa yang sinyal ini membawa apa? Membawa pesan. Dari apa? Dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucap, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dia jalan di badan. Selain jalan di badan, dia terbroadcast oleh badan bioplasmik. Itulah tadi saya bilang, orang tua itu penularan. Kalau bunda dampingin anak seperti ini, bunda keselnya nggak cepet-cepet dirilis atau tidak cepet-cepet move on, keselnya nyamber ke anak, nular ke anak 3 kali kesel. Kok 3 kali Bu Aisyah? Iya, karena sumber untuk memproses energi, baik energi badan seluler dan energi bioplasmik, itu di mitokondria yang biru-biru ini. Jadi makanan minuman nih, kalau kita makan minum, nanti di sel, ya setelah dicerna oleh mulut, dicerna oleh lambung, masuk usus dicerna lagi, kemudian diserap oleh darah, kemudian masuk di sel-sel tubuh, karbohidrat itu nanti diproses di mitokondria, karbohidrat. Lemak diproses di lisosom. Protein diproses di titik-titik ribosom ini. Mineral, air, dan sebagainya, vitamin di sini nih, yang abu-abu ini. Nah, mitokondria ini memproses karbohidrat. Apa karbohidrat? Makanan-makanan yang mengandung karbohidrat apa? Nasi, kentang, ya, umbi-umbian, sagu, ya, itu. Nah, yang saya mau bilang adalah mitokondria setiap manusia itu dibawa oleh sel telur ibu, bukan sel sperma ayah. Artinya, tubuh saya ini Aisyah Dahlan, nama saya Dahlan, nama ayah, tapi mitokondria tubuh saya itu dari ibu saya, Ibu Hermina Ishak. Ya, anak saya Lanang Priyo Kakung Jaler Ragil, mitokondrianya dari saya, bukan dari ayahnya. Tapi mereka semua pakai nama Sisnadi, nama ayah, nasab nama ayah.
tapi mitokondrianya dari saya. Artinya apa? Karena mitokondria ini adalah pusat metabolisme energi, baik energi gerak dan juga sinyal. Itulah makanya ya dalam riset biomolekuler mengatakan bahwa sinyalnya anak sama dengan sinyal ibu. Jadi perumpamaan, ini perumpamaan bukan di endorse. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Kalau ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel. Bapaknya belum tentu Telkomsel. Kalau bapak, dia sama dengan ibunya. Ayah itu atau suami sama dengan ibunya. Ya. Dan kemudian ada tiga kali terjadi ya pada si anak terhadap pola pikir, pola perasaan dan emosi ibu. Jadi kalau ibu marah, anak bisa 3 kali marah. Ibu kesel, anak 3 kali kesel. Ibu semangat, anak 3 kali semangat. Ibu bahagia, anak 3 kali bahagia. Bapaknya berapa kali? Bisa 1 kali. Kan sinyalnya beda, iya memang sinyal beda, tapi lama-lama selaras. Kenapa? Hubungan intim suami istri. Salah satu manfaat hubungan intim suami istri dari puluhan manfaatnya adalah menyelaraskan sinyal. Walaupun si istri XL, bapaknya Telkomsel, lama-lama selaras. Ibarat kalau kita nelpon ya, misalnya saya nih nelpon nih, ini HP saya dari Memtekom, ya saya nelpon misalnya sama suami saya atau suami saya telepon, kan itu berarti di quick access nomor telepon kan nomornya suami karena dia sering telepon. Makanya dengan mudah kita langsung berhubungan lagi karena dia ada di quick access di atas, cepat kan. Nah, gitu. Tapi sama anak 3 kali nih, hati-hati. Ayah, si suami dengan ibunya, dengan ibu mertua. Maka kalau mau suami gembira nih ya, yang masih punya ibu mertua ya, bikin gembira ibu mertua. Maka di si suami ini 3 kali gembira. Bu Aisyah, ibu mertua saya udah nggak ada, doakan. Kirimkan Al-Fatihah. Itu nanti ya arwahnya si ibu itu memberikan penularan pada si suami ini. Masya Allah. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu, inilah yang ada di dalam peran kita, sinergi kita. Ya, Bapak Ibu guru bisa nggak bersinergi dengan sinyal ini pada anak-anak? Bisa. Kenapa? Karena sinyal ini membawa doa. Tapi kan kita beda, iya memang beda, tetapi kan tetap frekuensi gelombang bisa dicunkan atau bisa disampaikan. Sebagaimana ya kita punya gadget ini kan ngikutin cara kerjanya manusia. Bagaimana caranya untuk menyambungkan gelombang ini? Doakan. Itulah buat Bapak Ibu guru misalnya mau mengajarkan, kelas 7 nih atau kelas 8, kelas 9 kan Bapak Ibu kan tahu kan 9 apa yang mau diajarkan? 9A. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk semua siswa-siswiku 9A. Muhammadiyah 31 Al-Fatihah. Itu nyambung itu. Tanpa terasa anak-anak tuh rasanya sayang sama guru ini, sama bapak ini, bapak guru ini, ibu guru ini. Oke, nah inilah ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran walaupun ini baru sedikit ya nanti.